Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-temanku yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang yang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang kepada kita, maka kita harus meyakini bahwa semua ini terjadi karena izin Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa la yasbiqu min waraqin illa ya'lamuha wa la hatta fil dhulumatil ardi wa la rusli wa la yabisi illa fi kitabin mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang baik. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia yang mengetahuinya. Dan tidak jatuh sedikit biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, dari ayat di atas jelas bahwa segala sesuatu di alam semesta ini itu diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Atas dasar itulah maka dalam menghadapi musibah itu kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas dasar kepada Allah. Teman-teman berbahagia, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dari keinginan kita serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i sabar itu digolongkan menjadi tiga perkara. Yang pertama itu ketaatan kepada Allah, yang kedua hal yang diharamkan, dan yang ketiga itu takdir Allah yang biasa baik atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah itu memberikan kita untuk menghadapinya dengan dua hal. Yang pertama itu sabar dan sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bukan hanya saat mengalami musibah kita itu sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan tadi. Maka kita itu juga betul bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu kita juga dituntut sabar? Karena tidak mudah menjalannya, kan? Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Contoh kecil ketika kita kemarin puasa Ramadan ya, itu bukan hanya kita itu menahan diri kan dari perkara-perkara yang menyenangkan, makan dan minum yang lezat kan tidak dibolehkan pada sana. Kemudian lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita itu harus dituntut untuk mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh pada akhirnya itu bukan milik kita, tapi milik Allah SWT. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya dengan cara ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita itu tidak tersesat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk menghadap ridha Allah SWT.
waktu yang berbahagia. Demikian ceramah singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.